It ain't good. Kill him with one hit. Halo para pecinta film action, balik lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas salah satu film aksi menarik berjudul yang dirilis pada tahun 2013. Penasaran dengan alur ceritanya? Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Cerita dimulai pada suatu tempat di arena bowling. Ditampilkan seorang pria bernama Louis beserta teman-temannya yang pada saat itu sedang asik main. Tiba-tiba kedatangan dua orang pria yang masing-masing bernama Tommy dan juga Julio, yang rupanya bermaksud untuk menagih hutang kepada Louis yang telah meminjam uang kepada atasan mereka yang bernama Big Dog. Namun, Louis yang tak punya uang itu dan merasa ada teman-temannya di samping, kemudian malah bertindak kasar kepada Tommy karena merasa tak bisa membayar hutangnya. Alhasil mereka semua pun kemudian dihajar Tommy dengan hanya menyisakan Louis sendirian. Louis pun diancam Tommy dengan menggunakan sebuah jalur bola masuk bowling agar mau secepatnya membayarkan hutangnya itu. Namun Louis yang memang tak punya uang itu akhirnya pun tak bisa berbuat apa-apa selain merasakan sakit dari interogasi yang dilakukan oleh Tommy itu. Tommy pun kemudian balik untuk menyetor semua hasil tagihannya yang telah terkumpul kepada bosnya yang bernama Big Dog. Di sini dijelaskan, Tommy yang sebelumnya bekerja sebagai tukang pukul di suatu bar ini, rupanya memiliki suatu alasan kenapa dirinya harus bekerja pada Big Dog. Yang dijelaskan itu semua karena ulah sang adiknya yang bernama Eddie, yang pada saat ini sedang dipenjara memiliki hutang yang banyak kepada Big Dog. Setelah itu, Tommy pun kembali diberikan tugas oleh Big Dog yang tak lain adalah untuk mengirimkan sebuah paket rahasia kepada seorang mafia berbahaya lainnya yang biasa dipanggil dengan nama si Jerman, si penguasa jalanan yang sebelumnya memang telah dikenal oleh Tommy. Sosok si Jerman pun diperlihatkan yang rupanya pada saat ini sedang mengadakan pertemuan dengan salah seorang mafia lainnya yang bernama Nicholas. Nicholas yang mengundang si Jerman untuk membicarakan perdamaian di antara mereka itu, rupanya di sisi lain sedang berencana untuk menghabisi si Jerman di kediamannya ini. Namun si Jerman yang telah menyadari hal itu tentu saja tak tinggal diam, dan kemudian malah berbalik dengan berhasil menghabisi seluruh kelompoknya Nicholas dengan hanya seorang diri. Tak lupa Nicholas yang berusaha bersembunyi itu pun juga langsung dieksekusi oleh si Jerman dengan begitu mudah. Di tempat lain, sosok dari Eddie yang merupakan adik dari Tommy pun ditampilkan, yang saat ini sedang mendapat kunjungan dari Tommy yang begitu sangat mempedulikan adiknya itu. Selain Eddie, Tommy juga dijelaskan mempunyai seorang istri bernama Darla, yang terlihat begitu mendukung Tommy untuk bisa menyelamatkan Eddie dari jeratan hutang yang dimilikinya kepada Big Dog. Singkat cerita, Tommy bersama Julio pun akhirnya berangkat untuk mengirimkan paket yang diperintahkan oleh Big Dog itu. Namun sialnya di tengah jalan mereka tiba-tiba dicegat dan diserang oleh sekelompok mafia lainnya yang mengetahui dan juga ingin mengincar paket itu dari tangannya Tommy. Yang mana dari kejadian itu Julio pun koit dengan begitu cepat setelah mendapat tembakan dari seorang sniper musuh hingga membuat mobil mereka terbalik. Menyadari Tommy yang kabur ke suatu rumah, salah satu kelompok itu yang bernama Devon langsung mengejarnya dengan membawa dua orang anak buahnya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Beruntung Tommy berhasil mengalahkan dua orang anak buah Devon tersebut sebelum pada akhirnya dia kembali berhasil kabur setelah seorang kelompok lainnya yang berada di luar menyerangnya dengan senjata berat. Di sini pun akhirnya terungkap orang yang telah mengirim Devon dan kelompoknya untuk menyerang Tommy ternyata adalah Anthony, seorang mafia jalanan yang selama ini punya rivalitas tinggi bersaing dengan si Jerman dan juga Big Dog. Tak hanya menyerang Tommy, di sisi lain Anthony rupanya juga melancarkan serangannya kepada si Jerman dengan mengirimkan beberapa anak buahnya ke tempat mafia kejam itu. Namun sialnya semua anak buah yang dikirimkan Anthony malah berakhir tragis di tangan si Jerman,
You're gonna kill me. It was Anthony. Dan lebih parahnya, si Jerman bahkan mengirim hasil rekaman atas aksi pengeksekusian yang dia lakukan kepada para pasukannya Anthony itu kepada Anthony secara langsung. Yang mana hal itu tentu saja membuat Anthony begitu marah. Di sisi lain, Tommy yang berhasil menyelamatkan diri tiba di suatu tempat untuk merawat lukanya. Dan kini terlihat mulai bertekad untuk membalas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh kelompoknya Anthony tersebut kepada rekannya yang telah koit. Sambil kembali melanjutkan misinya untuk mengantarkan paket tersebut ke tempat si Jerman dengan menggunakan sebuah motor yang dia curi, di sisi lain si Jerman yang terkenal dengan keganasannya itu terungkap ternyata memiliki suatu penyakit yang selama ini dia pendam, yang akan kita ketahui nanti. Sementara itu, Tommy yang di jalan rupanya mulai sempat berpikir untuk berhenti dalam misi tersebut dikarenakan dirinya yang kembali teringat istri dan juga adiknya. Dengan mencoba mengatakan hal tersebut kepada Big Dog melalui sebuah telepon, namun Big Dog yang kembali membahas tentang hutang adiknya itu akhirnya berhasil meyakinkan Tommy untuk terus melanjutkan misinya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Tommy pun juga sempat berkomunikasi dengan istrinya itu terlebih dahulu untuk menanyakan kabarnya. Singkat cerita, Tommy pun akhirnya tiba di suatu kota setelah memutuskan untuk menumpang dengan seorang pria tua yang dia temui. Di kota ini, keberadaan Tommy pun langsung diketahui oleh seorang asistennya Anthony yang bernama Carl, yang kemudian langsung memerintahkan Devon untuk segera menangkapnya. Tak ingin melewatkan momen tersebut, Carl rupanya berniat untuk mencoba menangkap Tommy secara langsung dengan mengajaknya beradu mekanik, yang mana pada pertarungan mereka itu, Tommy dengan begitu mudah mengalahkan Carl yang banyak bacot itu. Namun di sini Tommy akhirnya berhasil tertangkap setelah Devon dan rekannya yang bernama Monique datang dengan menyerang Tommy secara diam-diam dengan sebuah alat listrik. Tommy pun dibawa dan disekap di suatu gudang hingga kemudian bertemu dengan sosok Anthony yang selama ini mengincarnya. Nah, di momen ini sebuah kejadian epik pun terjadi. Anthony yang pada saat itu berbicara tentang sistem bisnisnya tiba-tiba mendapat serangan tanduk dari Tommy yang seketika langsung membuatnya koit hanya dengan sekali serang. Yang mana hal itu tentu saja membuat seisi ruangan menjadi tak percaya. Terlebih lagi seperti Devon yang menganggap bahwa Tommy bukanlah orang biasa, yang ternyata memanglah benar. Tommy rupanya adalah seorang mantan prajurit veteran yang selama ini dikenal dengan kemampuan fisiknya yang luar biasa. Dan untuk menguji kekuatan fisik Tommy tersebut, Devon pun kemudian memerintahkan Monique yang pada saat itu juga menampilkan skill solonya untuk melakukan eksekusi perlahan kepada Tommy sebelum dia pergi meninggalkannya. Namun malangnya Devon yang belum sempat meninggalkan tempat tersebut mulai menyadari tentang sesuatu yang tak beres telah terjadi, yang mana Tommy yang luar biasa itu rupanya malah berhasil membalik keadaan dengan begitu cepat, menghabisi Monique yang berniat ingin mengeksekusinya itu. Tak hanya Monique, Devon yang kembali itu pun juga berhasil dihabisi oleh Tommy dengan begitu mudah. Namun, Tommy yang lengah tak menyadari tentang si botak yang rupanya berpura-pura koit. Dengan menggunakan senjata karet, Tommy pun berhasil dibuat pingsan oleh pria botak tersebut yang muncul secara diam-diam di belakangnya. Beruntung pria botak tersebut rupanya hanya mengincar uang, dengan berhasil mengirim Tommy ke suatu tempat yang tak lain adalah tempat di mana si Jerman tinggal, yang selama ini telah menunggunya. Berhubung paket tersebut secara otomatis telah sampai, di sini pun semua kebenaran dalam film ini pun akhirnya terungkap. Si Jerman yang sebelumnya telah dibahas sebagai pria yang sedang sakit, ternyata memiliki suatu penyakit yang begitu langka, terutama pada struktur darahnya yang dikatakan oleh dokter berbeda dari umumnya. Dan agar tetap bisa hidup, si Jerman membutuhkan darah seseorang yang mempunyai struktur yang sama persis dengannya, yang mana secara kebetulan Tommy lah yang memiliki struktur darah tersebut.
Intinya paket yang selama ini dikirim oleh Big Dog rupanya bukan tas kecil yang selama ini Tommy jaga, melainkan Digi Tommy lah yang merupakan paket sebenarnya dalam cerita ini yang dikirim oleh Big Dog kepada si Jerman. Merasa dibohongi, Tommy pun kembali bergerak. Dengan tipu dayanya, dia berhasil lolos dari jeratan dokter yang menjaganya dengan sebuah gigitan. Dan kemudian kembali terlibat baku tembak dengan beberapa anak buah si Jerman yang berada di tempat itu. Hingga pada akhirnya dia pun kembali bertemu dengan si botak yang langsung mengajaknya baku tembak. Tommy berhasil menguasai keadaan dan kini bersiap untuk menghabisi si botak yang telah mengkoetkan rekannya itu. Namun sialnya amunisinya ternyata habis, yang mana hal tersebut langsung digunakan si botak untuk membalikan keadaan. Untungnya si Jerman datang dan langsung menyelamatkan Tommy dengan alasan tak ingin kehilangan darahnya Tommy yang menurutnya tak akan berguna jika Tommy mati. Namun, Tommy yang tak ingin menyerahkan darahnya itu rupanya lebih memutuskan untuk melawan si Jerman dengan mengajaknya adu mekanik, hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut dengan begitu epik. Setelah kejadian itu, Tommy pun langsung pergi menemui Big Dog untuk meminta penjelasan atas apa yang telah ditutupinya selama ini. Yang mana terungkap alasan Big Dog menyerahkan Tommy kepada si Jerman rupanya didasari oleh si Jerman yang telah melunasi semua hutang yang dimiliki adiknya Tommy kepadanya. Yang mana hal itu seketika membuat emosinya Tommy meredam untuk melenyapkan pria tersebut. Dan dengan sebuah kesepakatan, Tommy pun akhirnya pergi dari tempat itu untuk selamanya. And that clears your brother. Godspeed. Godspeed. Dan kemudian langsung memberitahukan soal hutang tersebut kepada Eddie yang terlihat begitu senang dengan apa yang telah dilakukan oleh kakaknya itu. Sebelum pulang, Tommy terlihat menjual mobil si botak yang sebelumnya dia bawa, dan kemudian tak menyangka jika dalam mobil tersebut rupanya berisi banyak uang yang didapatkan si botak dari hasil imbalannya saat bekerja sama dengan si Jerman. Melihat kebahagiaan itu, Tommy pun langsung menghubungi istrinya, memberitahukan soal uang itu, dan kemudian mengatakan bahwa dia begitu mencintai istrinya itu. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Got a surprise. I love you.